Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدموا أعمالكم للدار الآخرة تجدوا إنها فوضى ونجاح. Awal mula langkah yang paling mulia, sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang masih memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Kita tergolong kepada orang-orang yang selalu mau bertaubat ketika usai daripada mengerjakan kesalahan. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Sang Pembawa pencerahan, sehingga kita mengetahui apapun yang telah kita lakukan ini salah dan benarnya, dan kita tahu bertindak bagaimana seusai daripada kesalahan yang telah kita kerjakan. Pula kepada seluruh keluarga serta sahabat sekalian, tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada abi ibu masjid, selanjutnya kepada ketua PKM serta seluruh jajarannya, panitia pembangunan masjid serta seluruh jajarannya, muazzin, bilal, ibu marawatib serta kaum muslimin sidang jamaah sekalian, wabil khusus kepada abadi yang merupakan guru kita bersama serta seluruh murid-muridnya yang begitu luar biasa, calon ulama masa depan. Tumpuk sekalian, berdirinya Al-Fakir di hadapan mengajak diri pribadi Al-Fakir serta kaum muslimin sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah keutamaan daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu sekalian, sebagaimana yang telah maklum, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu makhluk yang dinamakan dengan akal, Allah bertanya kepada akal, man anta wa ma'ana, siapa engkau dan siapa aku? Akal menjawab, aku adalah hambamu yang begitu dhaif, sedangkan engkau adalah Tuhanku yang begitu perkasa lagi bijaksana. Allah menjawab, sungguh tiada kuciptakan sebuah makhluk secerdas engkau wahai akal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya nafsu. Usai daripada penciptaan nafsu,
Allah bertanya kepada nafsu, man anta wa ma ana, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau, hanya urusan. Maka ternyata nafsu tidak mengenal Tuhannya. Gecok nafsu oleh Allah, getiak dalam neraka sentuh pun gede. Roh sentuh pun getarik pula ya Allah. Bertanya engkau, man anta wa ma ana, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu masih menjawab, lun, draw, masih dengan jawaban yang sama. Begitu pula ya Allah, sertuh tun. Roh sertuh tun berarti kadua tun ditarik ya Allah. Bertanya dengan pertanyaan yang sama pula, man anta wa ma ana, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu masih saja menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Getiak ya Allah, ketiga kalinya dengan jumlah 300 tahun beserta dilaparkan ia oleh Allah. Getarik kapler tuhun bertanya Allah, man anta wa ma ana. Barulah nafsu menjawab, aku adalah hambamu yang lemah, sedangkan engkau adalah Tuhanku yang maha perkasa lagi bijaksana. Ternyata nafsu baru mengakui Tuhannya. Tidak cuma dengan dibakar dengan api neraka, akan tetapi berseraya tak juga. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, gejok akal oleh Allah Subhanahu wa taala berpujuk bak malaikat, hanya gejok nafsu. Sehingga malaikat apapun yang diperintahkan oleh Allah, tiada pernah ia membantahnya. Tiada pernah yang namanya malaikat bermaksiat kepada Allah barang sekedip mata pun. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala gejok nafsu kepedu bak binatang, hanya kepedu akal bak binatang. Maka sangat wajar apabila binatang tersebut dimukawin dari kedua. Sangat wajar binatang tersebut dipajuk padi ko, dipajuk tanaman ko. Hanya salah binatang, yang salah adalah empunya binatang. Binatang yang salah, seolah-olah ia sedang menyamakan dirinya dengan binatangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gejok nafsu kedua bak manusia sebagai cobaan. Pula Allah gejok akal kedua lembak manusia sebagai alat pengontrol untuk manusia tersebut. Maka apabila seorang manusia ini yang telah mendapatkan akal dan nafsu, nafsu lebih raya daripada akal. Nafsu dapat mengalahkan akal. Dengan nafsu ia melakukan segala sesuatu tanpa memperbandingkan apa yang akan ia dapatkan nantinya di yaumil kiamah. Dengan sebab nafsu seolah-olah sogoknya halulah. Dengan sebab nafsu seolah-olah asal kapal milu kasih tamu pakai. Dengan sebab nafsu seolah-olah yang yahjud itu adalah orang lain karena berbeza pilihan. Itu akibat daripada kita yang tidak dapat mengontrol nafsu kita lalu akal dengan nafsu. Terhadap manusia yang demikian rupa, Allah mengatakan balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Bahkan binatang wajar ia bersalah karena Allah cuma memberikan ia nafsu. Sedangkan tanya berdua diri Allah masih saja kalah dengan nafsu. Balhum adal, kata Allah, lebih sesat daripada binatang sekalipun. Tengku yang dirahmati oleh Allah,
Bahkan katanya selalu dalam keadaan berdosa. Dikarenakan ketika Allah mengusir iblis dari syurga, iblis menangis terseduh-seduh. Seraya ia meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, uronyo akan usir uronyo dra dekat bengih gelun kan laknat lun." Lung lagi sabuk permintaan. Allah menjawab, "Silakan." Permintaan. Iblis mengatakan, "Ya Allah, lupa banyak umulun. Baiklah tarik nyawang lun sampai dengan hari kiamat." Allah pula mengabulkan keinginan iblis. Betul ya Allah, God punya menang. Lupa banyak umul kata. Usai Allah menjawab seperti itu, iblis mengatakan, "Ya Allah, aku akan selalu merayu anak cucu Adam hingga dia akan engkau laknat seperti diriku." Oleh Allah, silahkan engkau rayu anak cucu Adam. Ketahuilah wahai iblis, apabila ia bertaubat kembali kepadaku, selalu aku akan menerima taubat daripada anak cucu Adam. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, kita merupakan urung-urung yang kotor, termasuk al-fakir yang berbicara di depan. Kita merupakan orang-orang yang selalu berdosa daripada setiap pagi dan paginya lagi. Kita bodoh berdosa. Pula kita terpuas rahmat serta pengampunan Allah cukup besar, melebihi besarnya dosa kita. Maka baik bertaubat. Maka baik berdoa istighfar kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, pernah suatu ketika Jibril alaihi salam kejar Rasulullah. "Wahai Rasul, aku mendapatkan kabar yang begitu luar biasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa daripada umatmu wahai Muhammad yang sempat bertaubat 1 tahun sebelum ia meninggal dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah." Mendengar oleh Rasulullah kabar sedemikian rupa, Rasulullah tidak senang. Berkata Rasulullah wa Jibril, "Ya Jibril, menyosithun bagi umat lon terlalu panjang. Umat lon pelupa, umat lon lalai. Ya laki pulung lon." Jibril berumpama Allah, laki pulung lon. Kelon Jibril pun, "Ya Rasul, barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat 1 bulan sebelum ia meninggal dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah." Rasulullah pula belum tersenyum habis sekalian. Rasul masih mengatakan, "Jibril, sebulan mantau terlihat bagi umat lon." Ya lagi pulun lon. Dan Jibril ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat 1 minggu sebelum ia meninggalkan dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah." Rasulullah masih murung, belum tersenyum. Jalan kayak kurung lom Jibril. Umat lom sabi-sabi dalam keadaan lalai, umat lom sabi-sabi dalam keadaan lupa. Dan itu benar adanya hadis sekalian. Bahkan pada tempat yang kejadian urung kali meninggal itu, maksudnya mati suri. Udip lom pada kali kemana maka begitu. Sehingga tak tanya, "Tiba mati mati suri drone oleh dia." Lom seolah-olah lupa malaikat betul neraka. Seolah-olah dalam neraka urung bersiksa sangat luar biasa. Orang cerita, "Yo, cuba tak dengar. Teman tuan kamu apa? Lagi biasa." Itulah kita. Bahkan kalimat pilihan aku tu ya. Apalagi fakir.
Oh, ada kat kerja alam dunia aku yang tak perlet tu. Boleh kita nyo motor enam. Harta melipat-lipat sabena. Hana tantangan dan rintangan badan kita nyo sehat luar biasa bugar. Hati-hati. Kadang-kadang yang kena rahmat le, akan tetapi itu istidraj daripada Allah. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, Rasul mengatakan umatku lalai, umatku pelupa. Ya lagi pulung lo. Jibril kali kesedihan kalinya dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, barang siapa daripada umatku yang sempat bertaubat satu hari saja sebelum ia meninggalkan dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah. Bapak fikir Rasul kasena golong. Rasul mengatakan 20 jam macam trip bagi umat itu lagi pulung lo. Terus Jibril mengatakan, ya Rasul, barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat sebelum ruhnya sampai ke kerongkongannya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa pengampunan daripada Allah kepada kita. Yang tak takut api, yang tak takut ayah adalah ketika sakaratul maut kita belum tentu sebagai orang-orang yang diterima taubat. Yang ya tu sakit katanya di rumah sakit mengurau-urau sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Hana sembahyang meninggal dalam keadaan tidak solat. Nyanyi dia. Kajian keadaan. Datang rumah sakit dia dajal. Gara-gara alasan infus. Tanya mana tak sembahyang. Padahal kata laksana solat untuk orang yang sahib jabair, yang mendok jarawa dengan berban. Sabe tak merenau abadi. Sabe tak merenau abadi. Sabe tak merenau bakure di bancara atau di sembahyang. Di bancara tak tayamum lehnya. Akan tetapi ada pakon gunung mati tanya dalam rumah sakit mantam bisa saja meninggalkan solat dengan semena-mena. Pasti hati nurani. Bagaimana kondisi iman kita sebenarnya? Tunggu yang dirahmati oleh Allah. Mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menjadi kebiasaan yang jeruk, yang lebih baik. Minimal Allah lebih sakit. Utama tawa dengan Allah nyokot 7 huruf rumah sakit ban 7 huruf hana sembahyang udah bentuk Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang taubat, pintu taubat yang dibuka oleh Allah cukup luar biasa. Salah satu buktinya pada masa Rasulullah, Nasidah pemuda datang menemui salah seorang daripada sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab. Ya, si pemuda tersebut menceritakan keluh kesahnya. Dengan air mata yang berlinang, dia menceritakan seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nyatanya Mbak Umar menyolaganya dosa lu, puit ke ampun oleh Allah. Karena didengar oleh sahabat begitu luar biasa dosanya. Disebut lu meragu, lu merayat hakkan dosa dia. Mandiban ajak Rasul dia. Maka ajak Pak Rasul, ya Rasulullah, nasihat pemuda yang telah membakar hatiku hari ini dengan keluh kesahnya. Lu haik lu sebut ya Rasul, maka lu bawa doa. Pak pemudanya di luar. Rasul mengatakan juga mendalam. Ya Rasul, lum adalah sirah pemuda yang ketujuh ton sampai dalam harun, yang ketujuh ton sampai mengonsumsi makanan yang haram. Takut hantu pemahlum oleh Allah. Rasulullah bertanya, itu rayu dosa rada membunuhnya. Mandang rayu dosa lon, so rayu dosa ganda dengan arash dan kursi. Mandang raya dosa Lord ya Rasul. So raya dosa ganda dengan pengampunan Allah. Itulah ya Rasul aku
Lum ya, lum kadang cip raya dauzalam dengan rahmat serta pengampunan Allah. Rasulullah tambah penasaran. Wa man dauzalam. Ya Rasul, 7 tahun. Sabi-sabi lun kubur lelun. Asalkan aku meninggal, lum yakuh kembali, lum jok penjagapan, lum merah, lum adeng, lum pulau. Ngenyang ke lum do makanan. Ngenyang ke lum do pakaian. Ngenyang ke lum mumudek ya Rasulullah. Akan tetapi baru padi-padi kurang yang kau lihat. Nazirah gadis Ansar yang begitu cantik meninggal dunia. Lung lagi biasa. Asal kamu mereka lung yakuh. Lung le. Ijagapan. Lung lipat, lung pasolan kantong lung. Waktu lung yakuh. Akan tetapi iblis laknatillah dirayu lung. Untuk menyetubuhi wanita yang begitu cantik tersebut. Lun puput. Lun puput ya Rasul. Dengan izin Allah. Ada inangnya di musuh. Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Lun kasuci kata pejunung kembali. Sungguh celaka wahai engkau pemuda. Auratku sudah ditutupi. Kata buka lelon malelon hino dalam kubu dengan mayat-mayat yang lain. Negara teriakan itulah ya Rasul. Lun menyesal, lun jabada, lun tanya bukan ampun dosa oleh Allah. Rasulullah saja merah wajahnya ketika itu. Bukan ya Rasulullah bibir kata dari rumah lun. Peluang pemudanya ke padang pasir. Penuh urau, penuh malam beristighfar kepada Allah. Bak malam kuput berdebit bak sabah lapangan gekalan ulangan jukun. Ya Rabbi, apabila dosa long kana ampun, nepeteng sabah khabar kepada Rasulullah. Munyo memang malamnya kaput doh malam long istighfar, golong cina ampun dosa long ya Allah. Nepeteng apui dari langit dan long hina ya Rabbi. Apa yang terjadi? Allah memanggil Jibril betul. Wahai Jibril, kasus yang terjadi 40 hari silam, kabarkan kepada Rasulullah kekasihku bahwasanya sahabatnya itu telah aku maafkan. Dan pegang sihat kekasih Rasulullah, jangan pernah memvonis bahwasanya aku tidak bisa mengampuni hamba-Ku. Tuan Jibril berkata dengan Rasul, ya Rasul, pemuda yang berhubung yang kaulikan, alhamdulillah. Kamu berampun ya Allah. Rasulullah senang. Kemudian kalau sudah ya Allah, dikirim saja ke rawan baik tagai-tagainya pegang dosa binan raya sana itu berampun. Rasulullah beristighfar ketika itu. Maka kaum muslimin sidang jamaah, intinya apa? Rahmat kasih sayang Allah limpah raya. Pintu taubat selalu terbuka. Anak ayah tak bulan suci Ramadan. Dalam beberapa hari dan bulan yang lalu, kamu pakai sampai gedor-gedor. Gara-gara baliho. Kamu pakai sampai gedor-gedor tu gara-gara paslon. Kamu pakai sampai gedor-gedor kerana lon 01, lon 02 dan lain sebagainya. Uranya buatnya kata di mengkontuk kamu pakai lah. Nyo kajet kamu muah lah. Kajet tak laki muah pak saudara long pun gerot. Facebook yang tak gunakan tak share. Tak bagikan informasi-informasi hanya menyentelkan fitnah. Kajet sampuh taubat. Facebook yang tak kun ke oknum, tak kun ke gop kebeh perasaan gop merasa. Kajet sampuh status-status yang harusnya dipakai dosa. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, kabeh masa pemilu kajian kamu manjaro. Kabeh masa pemilu kajian dan taubat. Karena percuma abi menyautan-nyautan taubat dengan Allah sagai. Hablum minallah tanyo bere, akan tetapi hablum minan nas tanyo kacau bodoh. Allah tidak bisa menghadiahkan syurganya untuk kita. Maka kesimpulan
Bulan pada hari yang sangat berbahagia ini, Al-Fakir, pribadi mengajar diri pribadi Al-Fakir dan kaum muslimin sekalian untuk bertaubat kepada Allah dengan kemah Pak Saudara, dan bertaubat kepada Allah dengan selalu beristighfar. Semoga kita yang adalah ulul yang ahli syurga dan syurga dengan sebab sabi-sabi dan beristighfar kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa